Sohib Bang Zulhas, alhamdulillah kita jumpa dengan artis yang pasti kalian sudah kenal. Ini dia Lutfi Agizal, ya, yang pernah bikin heboh satu Indonesia karena kata-kata spesialnya. Ini dia, ya, Lutfi Agizal. Anjayani. Siap. Terima kasih. Terima kasih Lutfi, alhamdulillah bisa jumpa di sini. Katanya ada kabar gembira. Ya, ini eksklusif nih di tempatnya Bang Zulkifli Hasan. Karena Pak Zul menjadi saksi nikah saya pada 9 Oktober. Waktu itu kan saya jadi saksi nikahnya, betul. Sama Pak Eko. Hari ini menjadi saksi bahwa istri saya sedang hamil. Alhamdulillah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa saya untuk Lutfi dan istri, mudah-mudahan lancar persalinannya. Amin. Nanti lahir jadi anak yang soleh. Amin. Atau soleha, berguna untuk kedua orang tuanya, untuk agama dan bangsa. Amin. Keluarga yang selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu tipsnya luar biasa banget loh pemirsa nih dari Pak Zul. Sebelum melakukan hubungan suami istri, sholat dulu 2 rakaat, memohon sama Allah. Wudhu dulu baru melakukan. Bukan seperti hewan yang asal kawin-kawin. Susah jadinya. Ternyata benar. Saya hanya kosong 7 hari Pak Zul. 7 hari. 7 hari. Alhamdulillah. Itu namanya laki-laki. Tapi deg-degan Pak Zul. Deg-degan. Karena kan saya public figure ya. Zaman sekarang itu netizen mengumumkan kehamilan pasti bilang, wah dihitung dulu nih. Ini nikahnya sama hamilnya duluan mana nih? Karena beberapa banyak selebriti public figure setelah dihitung kok nggak match. Karena kan saya mepet 7 hari tuh. Jadi hari pengumuman saya bilang tanggal nikah 9, hari terakhir 11, 7 sampai 11. Malam pertama 12. Tadi 15. Saya jelasin supaya tidak menghindari fitnah. Ini mirip-mirip saya dulu. Sohib Bang Zulhas, saya juga gitu dulu, bulan ke-10 apa ke-11 udah punya anak saya. Wah, kalau ngidam tuh kan pengalaman saya gitu. Itu istri macam-macam tuh. Cari makanan tengah malam yang aneh-aneh gitu. Ini apa pengalamannya gimana? Sudah ada tuh? Sudah. Nah, mulai. Jadi istri itu begitu kita hasil USG keluar bener positif, 3 hari kemudian jam 1 malam saya pulang syuting, ayah saya pengen jambu kristal. Nah, rujak jambu kristal jam 1 malam. Saya cari di mana? Akhirnya saya ubek-ubek pasar gak dapat. Dapat itu di radius sekitar 7 kilo dari rumah. Baru dapat. Waduh, deg-degan saya. ini belum seru, Masih ada lagi. Astaga. Itu baru awal cerita, masih panjang. Yang kedua barusan. Ayah, adik pengen ganti mobil. Saya turutin. Kalau itu pasti lain tuh, beda. Itu yang mau itu tuh ibunya. Nanti kalau anak saya lahir saya tanya, kamu beneran nggak sih minta? Fitnah ayah. Lalu itu kalau flashback gimana sih ceritanya dulu, kenalan atau gimana ceritanya? Ini untuk Sohib Bang Zulhas. Ya ini Sohib Bang Zulhas. Saya pengen buka sedikit lah. Jadi memang perjalanan hidup saya tuh penuh lika-liku kontroversial. Dari mulai pada tahu saya sempat menjalin hubungan sama anaknya salah satu diva Indonesia selama 5 tahun, putus. Karena kontroversi kata-kata spesial saya itu yang Anjayani. Itu putus. Tapi ternyata itu adalah filter dari Allah bahwa ternyata saya tidak berjodoh dengan saya. Pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Walaupun dulu ya bangun tidur nangis, ya biasa laki-laki sejati hanya nangis ketika tersentuh hatinya. Jadi laki-laki sejati itu bukan mainin wanita, tapi ketika tersentuh hati. Ini lama-lama saya bisa ikut milenial juga nih. Lalu ketemu istri itu pas lagi konten sama kakak iparnya. Oh, iya. Jessica V, salah satu mantan dari Chan Kelvin. Gitu, ketemu kan, ngobrol, loh kok kak itu siapa? Itu adik angkat aku gitu.
Radar mulai nih. Radar jomblo tuh, Pak Zul. ya. Ternyata dia juga habis putus sama anggota. Ya sudahlah. Nah, tips buat kalian yang belum punya jodoh. Nah, itu dia penting tuh. Iya. Dekatilah wanita atau laki-laki di saat hatinya sedang galau. Wih, galau nih ya. Karena sekuat apapun mantannya dia, mau itu anggota, mau itu udah DPR, mau itu pejabat, mau itu pengusaha, kalau sedang galau, yang penting kamu punya perhatian. Disitulah poin plus kamu. Masuk Pak. Lucky sekarang tinggal di mana ya? Di Kelapa II dekat Brimo. Oh iya, itu katanya anu ya, rumahnya ada kolam renang besar. Wah, gitu. kolam ikan. Ada kolam ikan, predator lagi, ikan yang makan ikan ya? Iya, karena saya peliharaan itu kata orang adalah mencontohkan cerminan diri kita. Kalau kita peliharanya yang imut-imut ya berarti kita soft. Tapi kalau kita peliharanya yang galak, kita adalah sosok yang sebenarnya itu kuat. Berapa besar ikan? 1,5 meter. Waduh, yang hitam itu ya? Iya. Oh, itu dikasihannya tuh bisa makan ayam tuh. Betul. Ayam masuk, daging masuk, ikan masuk. Iya, lele betul. masuk. Ya, ada teman saya punya. Apa namanya? Aduh, saya nggak enak nih Pak Jul. Apa? Nama ikan saya namanya sebenarnya Zul. Makanya saya nggak enak. Tapi nggak ada hasannya. Iya benar. Jadi saya panggil, dasar lu Zul. Datang Pak. Beneran ini makanya saya agak takut dibilang bohong, tapi ya memang realitanya seperti ini gitu. Tapi mohon maaf Pak, tanpa mengurangi rasa hormat Pak. Kebetulan sama. Iya. Lutfi kan anu ya, termasuk artis yang suka kontroversi ya, dan netizen suka membuli tuh ya kan. Itu gimana anunya? Menghandle-nya itu bagaimana itu? Yang jelas prinsip dalam dunia entertainment atau tokoh publik ada 3, yaitu adalah sensasi, kontroversi, dan prestasi. Kita tipe yang mana? Kalau Pak Zul kan yang prestasi jelas. Kalau saya sensasi dan kontroversi yang akan menjadi sebuah prestasi. Gabung di PAN. Kenapa tertarik politik? Gini nih Pak Zul, saya tuh agak miris sama dunia politik zaman sekarang nih Pak Zul. Yang ditanya itu anak muda berpolitik bisa apa? Saya tanya balik, emang yang tua bisa? Iya kan? Harus regenerasi. Tapi di saat kita regenerasi di lingkungan politik luar atau publik politik lah, itu bilang kalau anak muda bisa apa? Itu udah menurut saya ada diskriminasi verbal. Sebagai anak muda apa kira-kira di negeri kita ini yang kelihatan sudah bagus gitu? Ya, di negeri kita ya, saya pengen mengkritik sedikit nih mengenai finansial digital atau future ekosistem finansial. Bahwa kenapa Indonesia tidak melek dengan sektor finansial digital kayak kripto, Pak? Nah, padahal ketika kripto ataupun sejenisnya, NFT dan lain-lain digunakan di Indonesia, Indonesia akan jauh lebih pesat daripada Indonesia yang sebelumnya. Itu terbukti di negara El Salvador, negara Nigeria, dan yang lain-lain. Di mana mereka populasinya secara konvensional memang tertinggal, tapi secara digital progres negara tersebut lebih tinggi. Kalau bisa nih, ini dari teman-teman komunitas digital nih, sekaligus jabatan Bapak sebagai Wakil Ketua MPR, siapa tahu bahwa cryptocurrency ini di Indonesia sudah mulai harus dibuka selebar mungkin Pak kesempatannya, dengan kebijakan pemerintah dan regulasinya ya, karena Bitcoin semakin lama semakin naik. Dan Indonesia, saya dulu 3 juta kalau saya di 90 juta Pak. Iya. Dulu saya punya 3 Bitcoin di harga 90. Sekarang sudah 900 kali 3. Ya alhamdulillah kemarin nikahan saya dari Bitcoin Pak. Kalau saya dulu beli 3 juta tuh ya udah berapa banyak tuh. Anaknya Bapak lagi belajar sama Ray saya, minta Pak. cuma 9 juta untuk beli kaleng gas 3 juta. Dia bilang, "Apaan kamu jauh-jauh sekolah ngurus koin-koin?" Saya bilang. Betul. Satu lagi urusan Gojek gitu ya. Betul. Ternyata memang beda dunianya. Dan saya kebetulan membeli bersama. Bersama teman-teman. Ya saya doakan sukses Siap. ya. Nah, sekarang giliran kita tancap. Apa itu tancap? Tanya cepat. Anak perempuan atau laki-laki? Perempuan.
presenter atau pemain sinetron? Waduh. Pemain sinetron awal karir. Aduh, presenter lebih enak. Dua-duanya. Oke. Dua-duanya, Pak. Artis atau politik? Politik. Politik, baik. Terkenal tapi dibully atau nggak terkenal tapi banyak uang? Waduh. Terkenal tapi banyak uang. Nggak terkenal tapi banyak uang. Susah, Pak, zaman Susah. sekarang, Pak. Kayaknya banyak terkenal tapi dibully. Iya, Pak. Iya, Pak. Karena nanti terkenal banyak juga duitnya. iya, kan? Ya, benar oke. juga. Iya. Tadi kan pilih mana? Istri ngidam minta belikan apa tadi? Jambu kristal Jambu sama kristal, mobil. ya jam Mobil. 2 pagi kan? Oh no. Atau pilih ya panggilan syuting jam 2 pagi. My God. Nah, sama-sama jam 2 pagi nih. Panggilan syuting, Pak. Hah? Karena istri bisa ikut saya ajak syuting, Pak. Oh, iya. Kis Dahlia atau Ayu Ting Ting? Kalau saya Isdalia. Kis Dahlia. Oh. Kenapa? Karena saya tipe orang yang punya etika. Dulu ada nasi dari rumahnya dia yang pernah masuk mulut saya. Oh. Artinya saya menjunjung kebaikan dia. Jawabannya tepat lah. Ayu Ting Ting. Loh, Pak, Isdalia, Pak. So, Bang Zulhas, itulah saya dan Lutfi. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat buat Bang Zulhas dan ikuti vlog-vlog saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, thank you.